Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nawasilu darsana liqwah min kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Nahnul an fi safha 75 halaman 75 di poin tentang adadu suwaril Quran wa ayatihi wa tajzi'atuhu. Nah, kita di poin yang ketiga dari pasal yang kedua tentang jumlah surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana tajziahnya, bagaimana pembagian dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita ambil yang pertama, adadu suwaril Quran, jumlah surat-surat Al-Quran. Adadu suwaril Quran mi'atun wa arba' asyrata suratan bil ijma'. Jumlah surat-surat Al-Quran berdasarkan ijma adalah mi'ah wa arba'asyar, ya, 114 surat. Ini adalah ijma. Awaluha suratul Fatihah wa akhiruha suratun Nas. Surat yang pertama surat Al-Fatihah dan yang terakhir surat An-Nas. Wasabata fi hadithi Wasilah ibn Asqa al-mutaqaddim annaha fi arba'ati aqsamin as-sab'ut tuwal wal mi'un wal masani wal mufassal. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita ambil hadis dari Wasilah ibn Asqa yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, bagian yang pertama namanya as-sab'ut tiwal, ya, wal mi'un wal masani wal mufassal. Nah, qala Tabari fasab'ut tiwal atau fasab'ut tiwal al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisa wal Maidah wal An'am wal A'raf wa Yunus fi qawli Sa'id bin Jubair. Wa ammal mi'un fahiya ma kana min suwaril Qur'an adadu ayyihi mi'atu ayatin. Mi'atu ayatan atau tazidu 'alaiha syai'an atau tanqus minha syai'an yasira. Baik. Sebelum kita ke situ, kita meroja sedikit apa yang dimaksud dengan as-sab'ut, ayat apa saja as-sab'ut tiwal wal mi'un wal masani wal mufassal. Nah, di sini antum bisa lihat daftar isi dari mushaf Al-Quran. Silakan antum ambil mushaf antum. Antum bisa lihat di sini. Ini daftar surat-surat di dalam Al-Quran berdasarkan urutannya. Taib. Jadi as-sab'ut tiwal itu adalah 7 surat yang pertama. Ya, berarti dari Al-Baqarah. Kalau Al-Fatihah tidak masuk hitungan, ya. Al-Baqarah 1, Ali Imran 2, An-Nisa 3, Al-Maidah 4, Al-An'am 5, ya, kemudian Al-A'raf 6, Al-Anfal 7. Nah, ini sudah masuk as-sab'ut tiwal. Nah, ada yang melompokkan at-taubah, karena at-taubah ya khilaf para ulama apakah dia bagian dari al-anfal atau berdiri sendiri. Nah, ini yang anak kasih warna ungu, ini semua adalah surat-surat as-sab'u at-tiwal, bagian yang pertama. Baik. Dan kita lihat tadi apa kata Imam At-Tabari tadi. Jadi sab'u at-tiwal itu dari Al-Baqarah sampai ya at-taubah. Ya. Nah, kalau kata Sa'id bin Jubair sampai Yunus, itu khilaf, ya. Wa ammal mi'un fahiya ma kana min suwaril Qur'an. Adapun mi'un itu dikata mi'ah. Mi'ah artinya 100, berarti ayatnya jumlahnya 100 atau tazidu 'alaiha syai'an, atau lebih dari 100, lebih sedikit 102, 103, 405 gitu. Atau tanqusu min hasyai'an atau 95, 96, 97, dekat dari 100 gitu. Nah, itu namanya al-mi'un. Nah, dan surat al-mi'un itu yang tadi di bawahnya, ya, apa namanya, di bawahnya surat-surat as-sab'ut tiwal tadi, ya. Al-mi'un itu dari Yunus ke bawah. Nah, baik. Kemudian al-masani fa innaha masan al-mi'in fatalaha. Ya, al-masani itu yang sanna al-mi'in. Mi'in tadi katanya 100. Sanna itu artinya dikali 2, berarti 200. Wa kana al-mi'un laha awail. Mi'un itu 100, 102, 103 itu ya, angka pertamanya angka 100 gitu, angka 1 gitu. Wa kanal masani laha sawani, sedangkan kalau masani itu angkanya 2, 201, 203, 204 begitu. Waqad qila, ada yang pendapat yang mengatakan kenapa dinamakan masani?
Innal masani sumiyat masani litasniyatillahi jalla dzikruhu fiha al-amsala wal khabara wal ibara. Ya, masani itu berasal dari kata mukarror. Ya, masani makna mukarror yang diulang. Nah, jadi kenapa surat-surat itu dinamakan surat masani? Artinya di situ ada pengulangan-pengulangan. Pengulangan apa? Al-amsal, ya, analogi-analogi. Doroballahu masalan, Allah membuat contoh permisalan. Itu amsal namanya. Wal khobar, berita-berita. Kan kadang dalam satu surat itu ada dua berita diulang-ulang. Berita kisahnya Nabi Fulan misalkan diulang 2 kali, 3 kali. Nah, wal ibar juga diulangnya ibar. Ibar itu jama dari ibroh, pelajaran-pelajaran diulang-ulang. Wahwa qaulu Ibnu Abbas, ini pendapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat ya, surat Masani dinamakan Masani karena diulang-ulangnya analogi, berita dan pelajaran-pelajaran di dalam. Wa amal mufassal, adapun mufassal itu di bawahnya tadi. Mufassal itu dari kata fassala yafsilu artinya fasal, pemisah. Kenapa dinamakan mufassal yang dipisah? Likasratil fusul allati baina suwariha. Karena ada banyak sekali pemisah di antara surat-suratnya. Antum juz 30 kan? Yang pemisahnya banyak sekali ya, antara satu surat. Karena suratnya pendek-pendek. Nah, dan pemisah apa namanya? Pemisah itulah ya lafaz basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu pemisahnya. Baik. Kemudian mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ini pendapat yang masyhur. Wahwa salah satu aksam. Mufassal itu kita bagi 3. Hafalkan ya. Mufassal itu bagi 3. Yang pertama namanya tiwalul mufassal. Mufassal bagian pertama yang panjang-panjang. Itu dari surat Qaf sampai surat Al-Buruj. Wa usatul mufassal, kemudian mufassal yang pertengahan, ayatnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Itu dari surat At-Tariq sampai surat Ad-Duha. Nah, Nabi sering baca surat dari surat ini ketika sholat maghrib, ya, baca usatul mufassal, sholat maghrib. Kalau sholat isya baca yang tiwalul mufassal. Gitu. Ya. Wa qisarul mufassal, qisar itu surat mufassal yang pendek-pendek. Ya, mulai dari surat Asy-Syarah sampai surat An-Nas. Nah, ya, dari surat Asy-Syarah sampai An-Nas itu namanya Qisarul Mufassal. Dihafalkan ya. Kenapa penting pembagian ini? Ya, kalau antum nanti buka TPA atau antum ngajarin anak antum hafal Al-Qur'an, nah, nanti uji hafalan antum dengan bagi menjadi 3. Ajarkan dihafalan dari An-Nas sampai Asy-Syarah. Alam nasrah laka sadrak. Itu sudah hafal Qisarul Mufassal. Jadi tidak pembagian berdasarkan juz, tapi pembagian berdasarkan ya jumlah ayat-ayatnya atau panjang pendek ayatnya. Nah, kalau sudah lancar hafalan dari kisor mufassalnya, Asy-Syarah sampai An-Nasnya lancar, naik ke level yang lebih sulit, yaitu dari surat At-Tariq sampai surat Ad-Duha. Sudah lancar itu masuk ke Tiwalul Fasal dari Qaf sampai Al-Buruj. Nah, kalau seorang santri atau anak antum sudah bisa menghafal dengan baik Al-Mufassal yang 3 ini, Tiwal, Ausat, sama Kisornya, nah, maka dia sudah siap untuk menghafalkan ayat-ayat yang panjang dari surat Al-Baqarah atau dari pertengahan Al-Quran. Gitu. Jadi metode menghafal itu dari belakang bagusnya. Masih banyak ayatnya dipisah-pisah, masih pendek-pendek, lebih mudah untuk diingat. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh ngapal dari depan ya, silahkan saja. Nah, silahkan ngapal dari depan, tapi biasanya lebih memudahkan untuk dari belakang. Nah, itu jumlah surat-surat Al-Quran. Nggak ada khilaf, 114 surat. Yang menjadi khilaf itu adalah ya, adadu ayat Al-Quran, jumlah ayat-ayat Al-Quran. Amma adadu ayatil Quran, faqad ikhtalafu fiha. Para ulama berselisih pendapat di sini. Ma'ittifaqihim ala jumlati ma nazala minal Quran wa alfazi surah al-wahidah. Nah, maka tapi mereka bersatu pendapat, bersepakat atas jumlah apa yang turun dari Al-Quran. Wa alfazi surah al-wahidah. Lafaz dari surat. Jadi kalau per surat mereka sepakat. Tapi kalau secara keseluruhan khilaf. Walaisal ikhtilaf fi ziyadati alfadhin fiha wa naqsin. Dan antum harus pahami di sini, perselisihan di sini bukan berarti ada ayat yang ditambah, ada ayat yang dikurangi. Gitu enggak. Yang pemotongan ayat biasanya. Satu, ada ulama yang menganggap ya tosin itu satu ayat. Ada yang menganggap tosin
wal Quran dan seterusnya itu hitungannya satu gitu. Jadi bagi-bagi gitu. Bahkan di surat ini ada surat An-Nas ada ya. Qul a'udzu birabbin nas ya. Di ayat min syarri waswasil khannas ya. Di ayat min syarri itu ada yang memotongnya menjadi dua. Ya, jadi yang seharusnya 6 surat 6 ayat menjadi 7 ayat. Jadi kalau yang memotong itu dari Makkah ya. Kepala Qari dari Makkah itu memotong deh. Mereka mengatakan qul a'udzu birabbin nas 1, malikin nas 2, ilahin nas 3, min syarril waswas itu 4. Nah, kemudian al-khannas itu 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas 6. Minal jinnati wan nas 7. Itu 7 bagi mereka. Sedangkan di mushaf yang kita tahu kan ada 6 saja. Nah, ini ya bukan berarti ada penambahan di situ kan hanya pemotongan. Nah, wa inna ma fi tahdidi ra'sil ayat minha. Hanya berbeda dalam tahdid menentukan kepala ayatnya di mana, mulainya dari mana ayatnya itu. Haitsu adda dzalika ila ikhtilaf fi adad suratul wahidah. Ini menyebabkan para ulama berselisih pendapat tentang jumlah ayat dalam satu surah. Contohnya surat Al-Ikhlas. Arba'atu ayatin indal aksarin. Jumhur mengatakan 4 ayat. Ya. Katali kun huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang kita tahu. Wa indal ba'di khamsu ayat. Sebagian ulama berpendapat 5 ayat. Ya, di dalam mushafnya orang Makkah dan orang Syam. Ya. Dia mengatakan ada 5 ayat. Jadi bacanya bagaimana? Qul huwallahu ahad 1, Allahus samad 2, lam yalid 3, itu pemotongnya. Walam yulad 4, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi satu surat saja ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Wa idza kana al-amru kadzalika fa huwa yasir. Maka ikhtilaf yang ya, yasir gitu. Wal ikhtilafu fihi muhtamal wa maqbul li'annahu la athara lahu fi asli Qur'an. Ini ikhtilaf yang muhtamal, makbul, diterima, ya, la asar lahu fi asal Quran, enggak ada pengaruhnya ya. Baik. Tapi penting tetap kita tahu ini ya, kenapa nanti kan kita lihat apa penting. Famin huna nasya'a ilmu addi ayil Quran, maka dari sini muncullah ilmu tentang addi. Addi itu artinya hitungan, ayi ayat tadi. Addi ayil Quran artinya hitungan ayat-ayat Al-Quran. Alladzi sara ilman qa'iman bidzatihi, yang menjadi ilmu yang berdiri sendiri, lahu musannafatuhu wa mantumatuhu wa durusuhu, yang ada musannafatnya, buku-bukunya, ada mantumah-mantumahnya, ada dars-darsnya. Wa yu'addu min abrazil ulum al-muta'alliqah bil qira'at. Ini termasuk ya ilmu yang paling zahir yang muta'alliqah bil qira'at, yang berkaitan dengan qiraat Al-Qur'an. Nah, jadi ilmu qiraat salah satunya ini. Wa fi ma yati dzikru mabadi hadzal ilm al-jalil bi ijaz. Nah, wa fi ma yati ya, di pembahasan berikut ini akan disebutkan dasar-dasar dari ilmu ini dengan ijaz, dengan ringkas. Yang pertama, ta'rif, pengertian dari ilmu adil ayi, ilmu tentang hitungan ayat Al-Quran. Yang pertama, pengertiannya huwal ilmu bi'adadi ayyi suwaril Qur'an wa makhtulifa fi addihi minha ma'zuwan linaqilihi. Nah, pengertian dari ilmu addi al-ayi adalah dia adalah sebuah ilmu membahas tentang angka-angka jumlah-jumlah ayat suwaril Al-Quran wa makhtulifa, dan yang diperselisihkan dalam menghitungnya ma'zuwan linaqilihi, dengan menyandarkannya kepada orang yang menukilkan. Jadi siapa yang berpendapat jumlahnya segini, dinukilkan siapa orangnya. Nasyatu ilmi adil ayi wa ahamiyatuhu, bagaimana perkembangan ilmu ini dan kenapa kok penting kita mengetahui ilmu ini. Nasya'a adil ayi ma'anuzulil Qur'an. Ilmu ini muncul bersama dengan turunnya Al-Quran. Wa yumkinul qawlu bi anna Al-Qur'an qad asyara ilaih. Al-Quran sudah memberikan isyarat kepada ilmu ini. Wadzalika fi qaulihi ta'ala, contohnya surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami berikan kepada engkau Muhammad sab'an minal asani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, bahkan ada tentang hitungan angka. Wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an al-azim.
Wa qad jaa'a bayanuha fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Wa qawluhu hiya sab'u li anna ayatiha sab'un. Jadi ada hitungan di situ surat Al-Fatihah itu dinamakan sab'ul mathani. Baik. Fahadha min al-ahadits allati nassa Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ala adadil ayat. Ini adalah di antara hadis-hadis yang Nabi menyebutkan di situ jumlah ayat. Begitu juga di hadis yang lain Nabi sebutkan jumlah ayat. Man hafidhu asyra ayatin. Kalau siapa menghafalkan 10 ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Ya, maka dia dijaga dari fitnah dajjal. Nah, disebutkan tadi 10 ayat. Berarti hitungan angka ini penting dalam ya memahami Al-Qur'an. Wa aidan qauluhu inna suratan minal Qur'an ya, inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'ati rajulin hatta ghufira lahu. Ya, sungguhnya dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang terdiri dari 30 ayat dan memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya sampai dia diampuni. Wa hiya tabarakalladzi biyadihi mulk. Itu surat tabarakalladzi biyadihi surat Al-Mulk. Min athari sahabat bin nasi ala adadil ayat. Adapun dari asar para sahabat ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu bata inda khalatihi Maimunah ummul mukminin. Bahwasanya suatu ketika ya Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah. Di mana Maimunah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi qauluhu tsumma istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa famasahan nawma an wajhihi bi yadihi tsumma qara'a al-ashra ayat khawatim aswat al-Imran. Di dalam hadis tersebut, Ibnu Abbas menceritakan tengah malam Nabi bangun, kemudian duduk, mengusap sisa-sisa tidur di wajah beliau dengan tangannya, kemudian membaca 10 ayat dari akhir surat Al-Imran. Nah, itu syahidnya. Akhir 10 ayat akhir dari surat Al-Imran. Nah, berarti kan angka atau mengetahui ya, angka-angka ini penting. Bayangin kalau antum menganggap definisi antum 10 ayat itu beda dengan definisi yang benar. Ya, jadi bisa salah baca nanti gitu. Contohnya misalkan tadi di surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Nah, sedangkan dalam masalah ayat ini kan ada khilaf. Ya, berarti bagi antum 10 ayat, bagi orang lain bisa jadi 11 ayat, kan begitu. Nah, kadzalika kana as-sahaba ya'tamidu ala adadil ayyi fi hisabi ba'di umurihim. Bahkan para sahabat itu mereka berpatokan pada hitungan ayat ini dalam beberapa urusan mereka. Min dzalika hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi raka'atain al-ulayain fi kulli raka'ah qadra 30 ayat. Nah, jadi mereka menghitung waktu itu dengan jumlah ayat. Contohnya misalkan Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Nabi kalau sholat zuhur, beliau di 2 rakaat pertama lama beliau berdiri itu ya, masing-masing seperti kadar bacaan 30 ayat. Satu rakaat itu kadar bacaan 30 ayat. Jadi berapa menit gitu untuk baca 30 ayat. Wa fil ukhrayain qadra 15 ayat. Dan 2 rakaat yang terakhir dari sholat zuhur itu beliau membaca kadar 15 ayat. Patokannya bukan itu. Kalau kita kan patokannya menit. Berapa lama untuk duduk tadi? 3 menit, 4 menit. Kalau mereka patokannya ya kira-kira berapa ayat gitu bacaan yang habis dalam waktu sekian itu. Au qala nisfu dzalik. Atau ya setengah dari itu. Wafil asar di sholat asar ya, di 2 rakaat pertama beliau membaca di setiap rakaatnya beliau membaca setara dengan qiraah 15 ayat ya, 15 ayat. Wafil ukhrayain qadranis badali ya, di setengahnya gitu. Wahadil athar wa nahwiha tadullu ala anna li hadzal ilma aslan fis sunnah wa inda salam. Berarti dari sini bisa kita simpulkan berdasarkan hadis dan athar tadi menunjukkan bahwasanya ilmu ini sudah punya dasar di dalam sunnah maupun dari para salaf yang dari para sahabat. Kama tadullu min jihatin ukhra al ahmiyatihi ya, sebagaimana juga dari sisi yang lain bisa kita lihat akan pentingnya ilmu adil ayi ini. Baik. Kemudian masdar sumber dari pengambilan ilmu ini dari mana? Ya. Sumbernya dari mana kita mengambil ilmu ini? Ilmu adat tauqifiyun anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang tauqifi. Ya. Ada pendapat yang lain mengatakan mayoritasnya tauqifi tapi sebagiannya lagi ijtihadi. Nah, ya. Nah, untuk melihat apakah dia tauqifi atau ijtihadi, antum bisa rujuk ke kitab yang ana kasih isyarat di pertemuan sebelumnya, itu kitab Al-Muyassar fi Ilmi Addi Ayil Quran ya, karangan Muhammad Syakir. Baik.
Wa ala dzalika fal aslu fihi an-naqlu was-sama'. Jadi patokan kita di sini adalah kepada naql. Ya. Bagaimana perselisihan dalam jumlah ayat ini? Ma'annal asla fi hadzal ilmi annahu mutalaqqa 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hukum asalnya ilmu ini diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa annahu warada ikhtilafu fi addi ayin aglabis suwari wa tahdidi ra'si wa madiyah. Akan tetapi ada khilaf dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya. Awal ayatnya mana, akhir ayatnya mana. Wa yuwajjahu bi anna dzalika mutalaqqa bi hadzal ikhtilaf ya anir Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa min babi ikhtilafit tanawwu. Ini namanya ikhtilafit tanawwu. Ya, hanya pada nau' saja. Para ulama berselisih pendapat hanya pada nau'nya saja, bukan ikhtilaf yang tadad, hitam sama putih itu ikhtilaf tadad namanya. Ya, tapi hitam sama abu-abu itu ikhtilaf tanawwu namanya. Jadi ikhtilaf tanawwu itu tidak terlalu frontal dibandingkan dengan ikhtilaf tadad. Li'anna hadzal naw'a min al-ikhtilaf la athara lahu fil Qur'an. Kalau ikhtilaf tanawwu ini enggak ada, dia tidak akan menimbulkan pengaruh konsekuensi hukum pada asar Al-Qur'an. Fawaid ma'rifati adadil ayat, apa faedahnya kita mengetahui jumlah ayat Al-Qur'an? Ijtihada ahlul ilmi fi bayani fawaidi ma'rifati adadi ayatis suwar la'alla min ahammiha. Yang pertama ittiba'us sunnah fil waqfi ala ru'usil ayat. Kalau kita tahu ilmu ini dengan benar, maka kita bisa mengikuti sunnah kapan berhenti, kapan mulai. Wala yata'atta ma'rifatuha illa min khilali hadzal ilmi. Dan tidak mungkin kita mengetahuinya kecuali dari ilmu ini. Yang kedua, ma'rifatul ayatil muhaddad adaduha linailil ajri al-ma'ud bihi fi ba'dil ahadits. Dengan kita mempelajari ilmu ayat Quran ini, kita bisa mengetahui jumlah yang diminta di dalam hadis-hadis. Contohnya tentang surat Al-Kahfi tadi, baca 10 ayat pertama. Nah, dengan antum mempelajari ilmu ini, antum bisa menentukan dengan pasti, oh 10 ayat itu ini sampai ini. Bukan hanya melihat ke mushaf. Kalau orang awam memang dituntut melihat ke mushaf kan. Ya udah selesai. Tapi thalib harus paham hitungan-hitungan itu. Menurut ulama fulan ini 10 ayat, ulama fulan mengatakan 9 ayat, 11 ayat dan seterusnya. Baik. Maka dengan mengetahui itu, ya, ayat-ayat yang spesifik jumlahnya tadi, antum bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis-hadis tadi. Gitu. Yang ketiga, ma'rifatu mayyubna ala tahdidi ru'usil ayyi min ahkamil qiraat. Nah, kalau antum sudah belajar ilmu qiraat, antum akan paham betapa pentingnya mengetahui jumlah ayat itu. Baik. Kemudian aqsamus suwar min haitsul ittifaq wal ikhtilaf fi adadi ayatiha. Pembagian surat-surat berdasarkan kesepakatan dan perselisihan tentang jumlah ayatnya. Yumkinu taqsimus suwar min haitsul ittifaq wal ikhtilaf fi adadi ayatiha ila thalathati aqsam. Berdasarkan jumlahnya, ayat Al-Qur'an itu kita bagi menjadi 3. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ada sebagian disepakati, sebagian diperselisihkan. Yang pertama, ma lam yukhtalaf fihi la fi ijmal wala fi tafsir. Mau dia secara global maupun secara terperinci tidak ada khilaf. Jumlahnya 40 surat. Ya, arba'una surat. Ya, kemudian bagian yang kedua, makhtulifa fihi tafsilan la ijmalan wa huwa arba'a surat. Ya. Dan ada juga yang dia ya, ukhtulifa fihi tafsilan. Kalau diperinci itu para ulama berselisih pendapat, tapi secara global para ulama sepakat. Itu jumlahnya ada arba'u suwar, ada 4 surat. Ya. Ada 4 surat. Baik. Yang 4 surat itu, yang pertama surat Al-Qasas contohnya. Surat Al-Qasas itu para ulama sepakat bahwasanya jumlah ayatnya adalah 88 ayat. Tapi orang Kufah ya menganggap tosin mim di awal ayat itu ya satu ayat. Sehingga menurut orang Kufah jadinya ya 89 ayat. Gitu. Nah, tapi secara umum para ulama menganggap bahwasanya ayat pertama dari surat Al-Qasas itu tosin mim ummatan minan nas yasbun dan seterusnya. Nah, itu satu ayat. Paham contohnya ini ya? Nah, jadi secara umum surat Al-Qasas itu disepakati 88. Tapi ada sebagian kelompok kecil yang menganggap 89. Baik. Kemudian selain surat Al-Qasas ada surat Al-Ankabut sama surat Al-Jin serta surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr misalkan begini. Surat Al-Asr itu kan jumlahnya 3 ayat. Ya. Orang-orang Madinah membaca ayat wattawasau bil haq itu terpisah. Nah, wattawasau bil haq itu terpisah.
Jadinya begini, wal asri innal insana lafi khusrin, itu sudah 2 ayat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Itu ayat ketiga jadinya. Kalau menurut orang Madinah. Wa tawasau bis sabr itu ayat keempat. Nah, jadi secara umum para ulama sepakat ini jumlahnya 3 ayat, tapi sebagian ada yang mengatakan 4 ayat. Nah, itu dia ya. Jadi yang Al-Qismus Tsani ini ada 4 surat. Surat apa saja? Al-Qasas, Al-Ankabut, Al-Jin, sama Al-Asr. Baik. Kemudian bagian yang ketiga, makhtulifa fihi jumalan wa tafsir wa hiya baqiyatus surat, sab'una surah. Bagian yang ketiga itu yang diperselisihkan secara global maupun secara terperinci. Itu jumlahnya ada sab'una surah. Ada 70 surat. Yang sisanya lagi. Yang pertama tadi ada bagian pertama tadi ada 40 surat ya. Ada surat Yusuf, surat Al-Hijr, surat An-Nahl, seterusnya sampai surat Al-Kautsar, surat An-Nasr. Nah, itu ada 70 surat, 70 tambah 4, 74, 74 tambah 70, 114. Pas. Nah, jadi berdasarkan ini, nah itu lihat antum ya, surat apa saja yang termasuk yang 40 tadi. Oh, ini udah ada semua ya. Baik, udah ada semua di tabel. Nah, yang 40 surat itu dari Yusuf sampai An-Nasr. Kemudian yang 4 surat tadi Al-Qasas sampai Al-Asr. Kemudian sisanya itu yang makhtulifa bihi jumalan wa tafsilan. Taib. Madzahibu ilmil adad wal amsar al-mansubah ilaiha. Masih panjang. Taib. Cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah nanti di hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya masih melanjutkan pembahasan jumlah surat Al-Qur'an ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allah